Assalamualaikum, selamat datang di channel aku, Klasri RI. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube saya. Ini pertama kali saya ngonten. Sebenarnya saya bingung sih mau konten apa, tapi dikarenakan saya tidak ada kegiatan di rumah, saya ingin mencoba agar saya lebih produktif. Nah, jadi salah satu cara biar saya lebih produktif, salah satunya mungkin konten ya. Kalian pernah nggak sih kalian tuh butuh seseorang untuk tempat cerita gitu, meskipun kita tuh nggak bisa menceritakan semuanya, ya nggak sih, kita nggak bisa menceritakan semuanya, ya tetap kita menceritakan diri kepada diri kita sendiri dan kita mencari solusi. Ada masalah yang bisa diceritakan, ada juga yang tidak bisa diceritakan, jadi kita tuh tidak bisa menceritakan semuanya. Nah, salah satunya caranya saya sendiri tuh sebenarnya saya punya banyak teman, tapi dikarenakan sudah pada semuanya, nggak semuanya sih, beberapa udah banyak juga sih yang sudah memiliki kehidupan baru, maksudnya udah memiliki suami, sudah mempunyai kesibukan tersendiri, jadi nggak mungkin saya bisa cerita gitu kan. Jadi saya ingin semoga cerita saya mungkin sama yang lainnya ya, mungkin semuanya terjadi gitu. Sampai aku sering bikin note ya, ini note di dalam hidup gue gitu. Dalam hidup gue ada aja gitu ya. Kalau sekarang yang menurut aku yang paling penting itu kesehatan mental ya. Kenapa kesehatan mental nih? Pasti buat mahasiswa ataupun siswa-siswa yang baru graduate, baru wisuda setelah menyelesaikan sekolah kuliahnya atau sekolahnya, itu jadi problem, jadi masalah bagi diri kita sendiri ya. Ya memang mungkin ada yang mujur itu artinya lebih beruntung, dia mendapatkan lebih cepat mendapatkan pekerjaan, tapi tidak semua orang langsung mendapatkan pekerjaan, baik itu pintar ataupun tidak. Mungkin itu tergantung tekad ya, mungkin tekad gue kurang gitu. Tapi nggak apa-apa. Kenapa kesehatan mental itu penting? Nah, yaitu apalagi dalam masa-masa lulus ya, nanti pasti banyak yang nanya kan, kok belum kerja kayak gini-gini, padahal lo lulusan lulusan sarjana lo, masa kalah sama yang SMA, masa kalah sama yang SMP, masa kalah sama yang SD, masa kalah sama yang gak sekolah. Ya itulah kehidupan di dunia ini, kita harus bisa memaklumi, ya beginilah kehidupan di dunia ini gitu. Tapi it's not problem, gak apa-apa. Nah, kesehatan mental bagiku itu poin penting dan poin utama, karena kesehatan mental bagi diriku, aku sendiri dulu saya sendiri dulu pernah berpikir bahwa mental saya tuh kurang kuat ya, baru ditiup angin sedikit langsung layu gitu, ditiup langsung bengkok, patah gitu kan. Itu mental aku sih, aku harus bisa mengendalikan diri aku lagi gitu, maksudnya memperbaiki mental aku. Alasannya kenapa kita harus memperbaiki mental, kita harus memperkuat ya, alasan kenapa kita harus memperkuat mental karena pertama, ketika mental kita itu baik, dalam keadaan stabil, kita tuh dapat berpikir positif, berpikir dengan baik. Ketika kita berpikir dengan baik tuh, kita kan pasti apa yang kita lakuin juga akan berdampak, pasti pikiran kita tuh akan berdampak dengan perilaku kita gitu. Makanya salah satu poin yang penting menurutku mental sih. Kesehatan itu baik, kesehatan itu bukan hanya kesehatan fisik secara fisik kayak gitu, enggak, tapi kesehatan secara mental itu juga perlu. Makanya adanya psikologi. Nah, setiap orang sih seharusnya tuh mengerti dasar dari psikologi sih. Maksudnya
nggak tahu sih gue juga dasar dari psikolog gitu apa, seenggaknya ketika mental kita nggak baik, kita tuh tahu kalau mental kita itu nggak baik, terus kita tahu cara menangani agar mental itu kembali pulih itu seperti apa, agar mental kita tuh kembali stabil itu bagaimana gitu. Nah, kalau dari diri saya sendiri sih, ketika mental saya down, ketika mental saya turun, ketika mental saya habis-habisan udah jatuh gitu kan, aku cara mengatasinya saya cara mengatasinya yaitu dengan menghilangkan pikiran-pikiran negatif. Nah, menghilangkan pikiran-pikiran negatif itu penting banget. Kenapa penting? Karena dasar perilaku kita itu, kalau pikiran kita positif kan baik juga tuh ke perilaku, tapi kalau dasar otak kita, pikiran kita itu negatif, perilaku kita juga akan negatif gitu. Terus yang kedua itu lingkungan. Kenapa lingkungan itu berpengaruh? Iya, lingkungan itu sangat berpengaruh. Ketika lingkungan kita toksik, lingkungan toksik itu kan lingkungan yang tidak baik ya, hubungan yang tidak baik antara ya lingkungan yang tidak baik lah intinya. Ketika lingkungan itu tidak baik, itu akan mempengaruhi mental kita. Soalnya nih lingkungan kita suka, ini tuh anaknya ibu A udah lulus tapi belum kerja padahal udah 6 bulan. Katanya kuliah di sana, kampus terbaik ini itu. Kalah sama yang lulusan SMA. Anaknya ibu C loh, lulus SMA aja udah kerja. Gitu kan. Ya, menurut saya itu tuh udah kayak gitu tuh udah jalannya di dunia ini kayak gitu ya mungkin. Ya mungkin berbeda-beda ya, setiap negara mungkin beda. Ini kita ngomongin warga plus 62, terutama daerah saya. Terus poin yang ketiga, hargai diri sendiri. Kenapa penting kita menghargai diri sendiri? Sering dengar nggak sih, sebelum kamu mencintai orang lain, cintailah diri kalian sendiri. Sebelum kalian menyayangi orang lain, sayangilah dulu diri kalian sendiri. Sebelum kalian menghormati orang lain, hormatilah diri kalian sendiri. Nah itu kenapa semua kata-kata itu tuh ada gitu, kalimat-kalimat itu ada gitu. Itu dikarenakan dengan kalimat tersebut, ketika kita menghormati diri kita sendiri, kita mencintai diri kita sendiri, kita menyayangi diri kita sendiri, berarti artinya kita tuh percaya diri, kita meningkatkan kepercayaan diri kita sendiri. Sehingga ketika rasa percaya diri kita baik, rasa percaya diri kita tinggi ya, tapi jangan terlalu sombong ya. Biasanya kalau terlalu tingkat kepercayaan dirinya terlalu tinggi itu sombong. Kita harus ada batasnya. Jadi hidup itu tuh harus ada batasannya, nggak boleh kita tuh lepas gitu, nggak, jangan kayak gitu. Harus ada penekanan di mana agar kita tuh bisa menyeimbangkan kehidupan sih. Bukan berarti kita tuh menekan diri kita agar tidak berbuat, gue pengen ngomong ini tapi gue harus batasi, jangan ngomong kayak gini gitu, jangan ngomong kayak gini. Ya ketika apa yang kita akan sampaikan itu akan berbuah buruk, maksudnya akan menimbulkan hal yang buruk, menimbulkan kesalahpahaman, ya lebih baik kita saring lagi. Makanya harus ada batasan, kita harus ada gap, harus ada harus ada dorongan, jangan ngomong ini nih ya. Terkadang memang nggak sadar sih kita mengatakan hal-hal seperti itu karena kita emosi, karena kita nggak bisa mengendalikan emosi kita nggak bisa mengendalikan pikiran kita. Makanya harus kita latih, semua itu bisa kita latih, itu harus kita tata, harus kita preparekan begitu. Makanya dari sekarang sih aku berusaha untuk menata diri saya agar menjadi yang lebih baik lagi, agar saya menjadi pribadi yang lebih konsistensi tentunya. Itu adalah prinsip sih, poin utama dalam hidup. Oke,
kehidupan saya dulu. Kenapa sih kok menurut menurut saya kok kesehatan mental itu penting dulu. Ini bukan aib ya, ini cerita. Mungkin kedua orang tuaku, aku dilahirkan dari keluarga yang sederhana. Keluarga saya itu disebut petani, ibu bapak orang tua saya disebut petani juga bukan petani, petani juga petani, disebut buruh tani juga buruh tani. Ngerti nggak sih? Jadi orang tua saya tuh petani, tapi dia juga buruh tani. Jadi buruh tani tempat orang lain gitu. Ngerti nggak sih? Iyalah, pokoknya gitu. Jadi pendapatannya tuh lebih besar di buruh tani daripada di petaninya. Nah, kan beda ya buruh tani sama petani. Kalau petani kan kita punya lahan sendiri nih. Nah, sama buruh tani kan kita kerja sama orang lain gitu, tapi ya di pertanian gitu. Nah, kalau ibu bapak orang tua gue ibu bapak kerja semuanya, yaitu buruh tani dan tani juga. Taninya yang sawah, tapi sawah itu kalau panen ya buat makan sendiri, bukan untuk diperjualkan gitu, enggak, karena buat memenuhi kehidupan sendiri gitu, daripada beli beras kan ya. Jadi sawah itu, beras itu hanya didedikasikan hanya diperuntukkan untuk makan. Itu pun ya alhamdulillah lah cukup gitu. Terus punya karet itu dideres, itu tidak mencukupi. Apalagi kedua orang tuaku harus membiayai saya kuliah. Saya pure dulu kuliah orang tua semuanya. Kurang itu ya, seharusnya jadi beasiswa, tapi emang otak saya nggak mampu. Mungkin mampu karena rasa malas kali ya. Jadi buat kalian harus sekarang, pokoknya nanti ada sesi sendiri kita bahas mengenai masa kuliah ya, yang harus biar kalian tuh nggak menyesal di kemudian hari gitu. Kenapa gue nggak ngelakuin ini, kenapa gue dulu bisa aja tuh sambil kerja part time kayak gitu sambil menikmati hidup yang itu kita happy, jangan dibawa sebagai beban gitu, jangan gitu kan. Nanti ada sesinya misalnya kita. Terus dulu kedua orang tua aku tuh mungkin secara tidak langsung, secara tidak sengaja, mungkin mereka tidak menyadari bahwa mereka tuh sedang membanding-bandingkan diri saya dengan orang lain. Jadi saya sering dibanding-bandingkan dengan orang lain. Ya dia lebih pintar, lebih cantik, mungkin lebih segalanya, mungkin lebih sopan juga ya terhadap orang tua. Jadi menurut saya udah sopan nih pada orang tua. Menurut saya udah dulu itu cukup berbakti pada orang tua gitu, tapi tetap aja kurang gitu. Ngerti nggak sih, kayak kurang gitu, namanya sifatnya manusia itu tetap ngerasa kurang gitu. Dan ya itu, dari situ mental saya down, mental saya turun, kayak sampai sekarang tuh rasa kurang percaya diri tuh masih kurang, kayak ada rasa takut gitu. Ngerti nggak sih, ada rasa takut. Jadi ya udah, kayak sekarang saya berusaha memperbaiki diri saya agar lebih baik lagi gitu. Makanya ini cerita hari ini ya, cerita kita agar kenapa saya bikin konten ini, saya juga agar lebih legowo artinya lebih bebas di dada, di perasaan. Semoga siapa tahu juga teman-teman juga pernah mengalami hal seperti saya, jadi bisa dijadikan pembelajaran, dijadikan motivasi agar kita tuh lebih baik lagi dan lebih maju lagi ya. Kita harus terus hidup gini. Hidup itu terus berjalan gitu kan. Kita kalau bisa mah jangan ikutin statement udahlah hidup gue kayak air aja, mengikuti di mana air itu mengalir. Kalau bisa jangan. Kita harus punya arah, kita harus punya prinsip, kita harus punya tujuan gitu kan. Dan semoga aja ini ceritaku nggak sia-sia ya, setiap orang tuh pasti memiliki ceritanya masing-masing, pasti memiliki masalahnya masing-masing. Jadi buat kita semua, intinya sehat fisik, sehat mental itu hal yang harus kita jaga, harus kita perbaiki mental kita agar kita tuh mampu buat ngadepin semuanya gitu. Dan ini adalah ceritaku hari ini, makanya aku bikin konten tentang cerita
tentang obrolan, ya saya merasa bahasa itu ngobrol dengan diri saya sendiri. Ya kamu, iya Sri, kelas Sri RI. Oke, bye, selamat bertemu kembali. Jangan lupa tonton ya. Assalamualaikum. I'm dreaming in dreams.